Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Apa kabar jemaat? Baik yang ada di kota-kota Indonesia ataupun yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah ketika Tuhan terkesan tidak peduli, part 3, bagian ketiga. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya,
yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari kita tunduk kepala, kita doa, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kebenaran hari ini berbicara kepada setiap kita. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa yang mampu kami mengerti. Beri hikmat dan bijaksana kepada hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman Tuhan ini, supaya bisa dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami berkenan kepada Engkau. Kami tak terhindar daripada pelanggaran dan kesalahan. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami, boleh datang ke salib-Mu, menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Hati kami, pikiran kami, iman kami siap untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat sehat selalu, hidup semangat, terus melanjutkan hidup ini dengan bersandar kepada anugerah demi anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah ketika Tuhan terkesan tidak peduli, part 3, bagian ketiga. Perlu jemaat memperhatikan dan teliti ketika khotbah part 1 dan part 2, tema ketika Tuhan terkesan tidak peduli yang sudah lewat, saudara sekalian. Saya memberikan suatu informasi kepada jemaat mengapa tema ketika Tuhan terkesan tidak peduli itu harus muncul. Alasannya sebagai berikut, saudara-saudara. Ada jemaat bertanya, mengapa pergumulan saya Tuhan tidak jawab? Tuhan tidak jawab-jawab itu Pak Pendeta. Terkesan dia sudah tidak peduli saya. Itu satu. Yang kedua, ada juga jemaat yang bertanya, apa saya ini Tuhan sudah tidak peduli ya? Tuhan sudah tidak anggap saya sebagai anak Tuhan ya? Kenapa orang-orang yang hidupnya jauh lebih jahat daripada saya, jauh lebih berdosa daripada saya, terkesan mereka diberkati, kok saya tidak? Tuh. Yang ketiga, jemaat sekalian, jemaat mengatakan,
Kalau hitung-hitung, saya juga melayani Tuhan, Pak Pendeta. Saya memberikan persembahan pada Tuhan, saya memberikan persembahan pada gereja Tuhan, dan juga saya melayani orang susah. Kenapa saya tidak diberkati? Jadi sekian poin, saudaraku. Poin terakhir muncul dari jemaat adalah, kalau sudah menghadapi demikian Tuhan tetap tidak peduli. Pertanyaan terakhir dari jemaat, apa dosa saya? Ini pertanyaan jemaat nih, apa dosa saya? Saudara-saudara sekalian, di tema ketika Tuhan terkesan tidak peduli, part 1 dan part 2, saya membahas 5 kotak yang paling penting dalam mengerti tema ketika Tuhan terkesan tidak peduli. 5 kotak itu adalah, jemaat simak ya, 5 kotak itu adalah, kotak pertama, Almighty God, yaitu tentang Allah yang Maha Kuasa. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sudah bahas, saudaraku, di tema seri 1. Kemudian yang kedua, ya, testing faith, Allah yang menguji iman, juga udah bahas di seri 1, saudara sekalian. Kemudian yang kotak ketiga, doing miracle, Tuhan membuat mujizat, ada di seri pertama. Kemudian kotak keempat, self-evaluasi, atau self-evaluation, atau self-correction. Kotak kelima, let thy will be done, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu semua juga udah dibahas di seri 1. Seri kedua, saudaraku, di tema ini, yang seri kedua ini, kita bahas mengenai self-correction dan let thy will be done. Jadi di seri kedua, ketika Tuhan terkesan tidak peduli itu, bahas khusus mengenai kotak keempat dan kotak kelima. Kotak keempat, self-correction. Kotak 5, let thy will be done, jadilah kehendakmu. Kemudian di hari ini, di seri yang ketiga, saudara sekalian, kita akan khusus membahas kotak keempat, self-evaluation atau self-correction, dengan referring kepada yang jemaat tanya, apa dosaku sehingga saya tidak diberkati? Oke, saudaraku, jadi fokusnya di part 3 ini, fokusnya kepada kotak keempat, self-correction, self-evaluation. Oke? Kita satu step maju lagi. Saudara-saudara sekalian, masalah dosa, masalah pelanggaran, saudaraku, itu adalah masalah yang serius di mata Tuhan. Adalah masalah klasik. Masalah klasik artinya dari dulu sampai sekarang dan akan datang tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tak terhindarkan bisa melakukan hal seperti itu, saudaraku. Itu disebut klasik. Jadi dosa dan pelanggaran itu bisa terjadi siapa saja, kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, jemaat sekalian. Tapi yang menjadi sangat ironis adalah ketika pada zaman kekristenan di zaman kita ini, saudaraku, kalau kita sudah menganggap dosa dan pelanggaran itu sebagai sesuatu yang tidak penting lagi, sesuatu yang tidak serius lagi, sesuatu yang kita anggap remeh, saudara sekalian, nah itu kekristenan, iman orang Kristen menuju bahaya maut, saudara sekalian. Iya, nah ini penting. Dalam dunia yang kita hadapi sekarang ini, orang merasa sah-sah saja loh, saudaraku, buat dosa. Karena merasa orang lain juga begitu kok. Teman lain juga begitu kok. Jemaat yang sana juga begitu kok. Saudara seiman yang di sana juga begitu kok, Pak. Kenapa saya tidak boleh? Nanti hari Minggu saya ke gereja, saya minta ampun dosa, saya pengakuan dosa, selesaikan Pak Pendeta. Nggak selesai, jemaat sekalian, maka perlu dengarin khotbah seri ketiga ini. Saudara-saudara sekalian, berhenti sebentar ya. Masalahmu seperti apa hari ini? Karena khotbah ini bermulai daripada masalah jemaat. Pilot usaha, hidup berpenyakitan terus. Persoalan tidak habis-habisnya datang. Usaha ini, usaha itu semua mentok usahanya. Seolah terhalang berkatnya. Ada aja problemnya Pak Pendeta. Ada aja kesulitannya Pak Pendeta. Gitu kan? Apalagi keluarga nggak ada damai sejahteranya Pak. Saya cukup kaya Pak Pendeta. Tapi hidup dengan uang yang cukup itu, cukup kaya itu Pak Pendeta. Nggak ada damai sejahteranya. Ribut terus. Ada aja masalahnya. Kenapa hidup jadi begini ya Pak Pendeta? Kotak 1, 2, 3, dan 5 sudah bahas. Maka kotak keempat, self-correction, self-evaluation.
Saudara-saudara sekalian, setiap kita harus menyadari poin ini loh. Kerohanian itu baru bisa bertumbuh dengan baik ketika kotak keempat ini, pemahaman tentang diri ini, saudaraku, suatu pemahaman tentang diri itu cukup kita dalami. Penting. Jangan anggap remeh dosa. Tadi di kitab Mazmur yang kita baca, pengakuan Daud tentang dosa dia. Kita ambil kasus Daud karena pada satu Daud itu dia mengambil nyawa Uria dan mengambil istri Uria, saudara sekalian. Ya kan? Maka ditegur lewat Nathan, dia bertobat. Saudara-saudaraku, hati-hati terhadap dosa yang sudah kita pelihara dalam hidup kita. Minggu lalu masih ingat khotbahnya? Secret sin, dosa tersembunyi. Nah, kalau di hati sudah tersembunyi dosa seperti itu, dalam actionnya pun melakukan tindakan dosa, numpang tanya, kita mau tunggu berkat apa dari Tuhan? Mau tunggu berkat apa? Jadi keras khotbah ini. Kita mau nunggu berkat apa, saudara sekalian? Hidup kita ini, saudaraku, kalau hidupnya ini sesuka hati kita penuh dengan secret sin, dosa tersembunyi. Kalimat kita kalimat tidak bagus, selalu menjelekkan orang, sifatnya memfitnah orang, cara dagang kita selalu menyebabkan penderitaan orang. Berkat apa yang kita tunggu dari Tuhan? Numpang tanya. Kita tunggu berkat apa dari Tuhan? Ini loh masalah yang kita hadapi, jemaat sekalian. Ini loh masa yang kita hadapi. Jadi simak baik-baik khotbah seri ketiga ini. Saudara yang sedang hadapi masalah besar. Poin kotak 1, 2, 3, dan 5 saya sudah lewatin. Sekarang yang 4 ini. Coba lihat dirimu pelan-pelan. Dosa apa yang kamu pelihara sampai hari ini? Dosa apa? Ini poin penting jemaat sekalian. Dosa apa? Kesucian hidup, tidak setia kepada istrimu, tidak setia kepada suamimu. Kamu ada will, ada pil. Dengan cara hidup begini, saudara mengharapkan berkat Tuhan besar. Saudara mengharapkan hidup ini mulus, damai, sejahtera, sukacita. Gak mungkin, saudaraku. Gak mungkin. Yang ada adalah kesemuan hidup, kepalsuan hidup. Saudara sekalian, kepalsuan hidup. Apalagi dosa yang kita pelihara sampai hari ini. Nah, kalau sudah bicara begini, jemaat masing-masing menyimak dengan baik. Karena saya tidak tahu loh dosamu, saudaraku. Saya tidak tahu secret sin, dosa tersembunyi dalam hatimu itu apa. Saya tidak tahu engkau iri kepada siapa. Mungkin engkau seorang pendendam, saya tidak tahu jemaat sekalian. Mungkin cara dagangmu sudah tidak baik. Sudah sangat tidak baik. Dan setiap minggu ke gereja, seolah-olah sampai di gereja tinggal hapus dosa. Hari Senin buat lagi. Dosa tidak boleh anggap seperti itu. Saya kan sudah minta ampun Pak Pendeta. Kok Tuhan tidak turun-turunkan berkat kepada saya? Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu. Ini belum selesai pembahasan ini. Nanti baru ke situ. Mari menyimak dengan baik. Dosa apa yang kamu pelihara sampai hari ini? Sekian tahun, sekian bulan, sekian minggu, sudah puluhan tahun. Dosa-dosa itu terus yang kita lakukan. Tenggelam di situ terus dan gak pernah pulih-pulih. Gak pernah ada pemulihan hidup dari situ. Saudara mengharapkan berkat apa dari Tuhan? Saudara mengharapkan berkat apa? Nyimak khotbah hari ini. Engkau dan saya. Saudara, kita mengharapkan berkat apa dari Tuhan? Puji Tuhan loh. Kesabaran Tuhan masih ada buat kita loh. Belum ada hukuman nih saudaraku. Masih peringatan-peringatan. Masih banyak hal yang dihalangi. Masih banyak berkat yang Tuhan tidak berikan. Tuhan menunggu kesempatan untuk kita bertobat. Kan begitu kan? Coba simak khotbah hari ini. Ini khotbah ini pasti menusuk ke dalam hati saudara. Khotbah hari ini pasti menyinggung bagian yang sensitif dalam hidup saudara. Seperti yang kita ini tidak suka disinggung bagian ini. Kita mau tutup bagian itu. Dan kalau sudah begitu, saudara jangan ngomel. Jangan marah sama Tuhan. Jangan minta berkat, saudaraku. Tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Tidak ada berkat.
Karena kita lebih pilih hidup dalam kubangan dosa, saudaraku. Berkat apa yang Tuhan turunkan buat kita? Anak-anak muda, kalau cara hidupmu masih masa mudamu, hidupmu penuh dengan hidup yang tidak benar, kau berfoya-foya dengan menggunakan banyak hal, obat-obatan yang kamu konsumsi, saudara sekalian, kita mau hidup kayak apa? Mau tunggu berkat dari yang mana? Cara pacaranmu pun tidak benar. Semua tunggu berkat pernikahan yang penuh berkat apa? Pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanannya motivasinya tidak benar, motivasinya keliru. Mau tunggu Tuhan anugerah berkat apa? Terkesan kelihatan rohani sekali, padahal enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Contoh di Alkitab banyak loh jemaat sekalian, banyak loh. Perlu sekali suatu pemahaman tentang diri kita. Sadar kita orang yang masih bisa berbuat dosa. Masih ingat khotbah secret sin? Kita di kain merah. Kita bukan di kain hitam. Kain hitam terus-menerus berbuat dosa. Kita di kain merah. Disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Ada fighting spirit, ada bayar harga di situ untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Suatu hari setelah sampai di sorga, kita ada di kain putih, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Sekarang posisi kita masih menginjak dunia yang kita hidupi ini, kita di posisi kain merah. Coba lihat diri kita masing-masing, jemaat sekalian. Semua orang ini, setiap kita orang percaya ini, jemaat sekalian, setiap kita orang percaya, WhatsApp yang masuk sih banyak, ya, keluh kesahnya banyak. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Oke, saya udah jawab satu persatu. Sekarang yang paling esensi, salah satu yang paling penting mengenai self-evaluation. Kenapa suami saya tidak bisa sayang saya, Pak Pendeta? Kenapa harus mengalami penderitaan seperti ini? Pertanyaan dibalik kepada saudara. Cara hidupmu bagaimana? Bisa nggak suamimu menghargai cara hidupmu? Kenapa istri saya tidak menghargai saya, Pak Pendeta? Cara hidupmu seperti apa sebagai suami? Kesetiaanmu teruji nggak? Atau engkau sudah menyakiti hati pasanganmu? Ya. Kalau engkau sudah menyakiti, engkau mengharapkan pasanganmu itu menghargai engkau. Dari mana munculnya? Kalau engkau berdagang dengan cara yang keliru, kau mengharapkan berkat Tuhan besar turun kepada kita. Dari mana aturannya? Yang ada hukuman, saudaraku. Satu persatu lepas. Satu persatu dagangmu hilang. Satu persatu habis loh. Hartamu habis, saudaraku. Karena tidak ada pertobatan sejati. Tidak ada. Oke, satu step lagi. Pak Pendeta, saya mau ngaku dosa. Saya mau bertobat, Pak Pendeta. Yang tahu dosa itu, dosa apa yang saya lakukan, saya sendiri. Saya mau kayak Daud, Mazmur tadi itu. Dosaku aku ceritakan kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku aku ceritakan kepada Tuhan. Oke, very good. Tapi harus lanjut. Harus lanjut. Pengakuan dosa seperti itu. Mengaku jujur semua dosa kita lakukan, mengaku pelanggaran-pelanggaran kita, apapun itu, saudara jemaat dengar ini ya, apapun itu, jemaat sekalian, pertanyaan saya, sungguhkah pengakuan dosa itu, pelanggaran itu, menimbulkan suatu kekuatan dalam dirimu untuk tidak melakukannya lagi? Itu pertanyaan saya. Banyak loh jemaat, mereka itu playing God. Kalau sudah diampuni, buat lagi. Gampang kok, nanti minta ampun lagi. Nah ini saudara jangan harap berkat. Jangan mengharapkan berkat dari Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa dipermainkan. Jadi pengakuan dosa sampai kepada bagian yang dalam seperti itu, saudaraku. Ini bukan sekedar main-main, bukan sekedar lip service. Enggak, saudaraku. Dosa itu serius di mata Tuhan. Oleh karena dosa, Yesus mati di atas kayu salib. Dosa itu serius sekali. Jangan pernah menganggap remeh tentang dosa.
Ini biasanya jemaat yang suka berkat itu saya masih ngomong. Saudara ingin berkat? Saudara ingin usahamu maju? Saudara ingin anakmu sukses? Saudara ingin rumah tanggamu baik? Saudara ingin apa yang kamu lakukan Tuhan buat berhasil? Hiduplah berkenan ke hadapan Tuhan. Bersihkan dirimu dari dosa, dari pelanggaran yang ada. Tapi kalau engkau pelihara itu, jangan mengharapkan berkat Tuhan lebih, saudaraku. Bisa hidup aja udah puji Tuhan loh itu loh. Iya. Perhatikan diri kita masing-masing. Jangan mempermainkan anugerah pengampunan Tuhan. Maka sebenarnya jemaat sekalian, ketika kita sadar akan dosa yang kita lakukan, contoh Daud itu kedalaman pengakuan dia itu sampai sudah merasuk hati dia loh, saudaraku. Itu loh Daud itu. Maka dia tulis di kitab Mazmur itu. Dia sudah tidak peduli orang mau tahu, mau tidak tahu. Pokoknya dituliskan dosanya di kitab Mazmur. Tuliskan dosaku. Tuliskan apa yang aku lakukan dalam hidupku. Numpang tanya. Dosa yang hari ini ada dalam hatimu. Yang sudah kau pelihara sekian lama itu. Menjadi suatu kenikmatan dalam dirimu. Mau kamu tulis gak dalam buku kehidupanmu? Supaya dibaca oleh anak cucumu, atau oleh teman-temanmu, atau oleh orang-orang yang mengenal engkau. Kan tidak mau kan? Tapi Daud tulis di kitab itu. Supaya orang tahu. Itu suatu pengakuan yang dalam, saudaraku. Suatu pengakuan yang jujur. Suatu perdobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan, aku tidak mau lagi, Tuhan. Tuhan, sudah sekian tahun aku tenggelam dalam dosa itu, Tuhan. Sudah berapa lama aku menyakiti hatimu. Nathan ngomong pada Daud, engkau melakukan kekejian kepada Tuhan. Kekejian di mata Tuhan. Sama pertanyaannya kepada jemaat. Sudah berapa lama saudara tenggelam dalam dosa-dosa dan terus-menerus menyakiti hati Tuhan? Dan terus-menerus tanpa engkau sadari, itu sudah menjadi suatu cara merusak kehidupanmu sendiri. Merusak rumah tangga, merusak penghasilan, merusak kurangnya berkat, merusak semua dimensi hidup, dan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena engkau enjoy, menikmati dosa yang kamu suka itu setiap hari engkau nikmati. Dosa mata, dosa bibir, dosa hati, kekudusan hidup. Saudara, refer ke khotbah saya yang temanya ketika dosaku diampuni. 3 seri mau detail ke situ, ke YouTube Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Kau akan melihat ke situ, saudaraku. 3 seri itu bahasa lengkap itu, jemaat sekalian. Hari ini saya sengaja mau tembak hati kita masing-masing. Sudah berapa lama kita tenggelam dalam dosa itu terus, dan sudah sekian lama kita menyakiti hati Tuhan. Sekian lama kita hidup dalam kubangan dosa. Gak ada kesadaran untuk tarik diri keluar. Gak ada. Yang ada pengakuan palsu. Ampuni, sucikan aku, layakkan aku. 2 bulan kita lakukan lagi. 3 hari kita lakukan lagi. Sebulan kita lakukan lagi. Tahun depan kita lakukan lagi. Besok kita lakukan lagi. Karena kenapa? Tidak ada suatu pengakuan dosa yang benar-benar sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Daud. Aku benar-benar tidak akan melakukan laginya, Tuhan. Itu loh pertobatan lu sampai ke titik bagian itu, saudara sekalian. Ya. Jadi bukan sekedar lip service ya. Bukan sekedar main-main sandiwara dengan Tuhan ya. Bukan sekedar udah bersih kan? Kok nggak diberkati? Saya kan udah bersih. Nah ini jemaat tanya begini. Saya udah ngaku dosa Pak Pendeta. Lah kok nggak diberkati? Pengakuan dosa itu bukan sekedar lip service. Pengakuan dosa itu motivasinya bukan gua udah akui, nah mana berkatnya? Kelihatan sekali kita ini, saudaraku. Kita benar-benar bukan benar-benar sungguh mengakui. Kita hanya ngaku supaya berkat tiba. Gak usah. Jadi pengakuan dosa itu setelah kita akui sungguh-sungguh sampai mendalam merasuk hati kita, saudaraku,
Tuhan mau kasih berkat kapan terserah Tuhan. Kembali kota kelima, let thy will be done. Biarlah kehendak Tuhan jadi. Tapi kalau saudara berkata, Pak Pendeta, aku sudah ngaku dosa, kok nggak datang berkat-berkatnya? Pengakuan dosa kita itu bohong. Pengakuan dosa kita itu palsu. Pengakuan dosa kita itu lip service. Pengakuan dosa kita itu motivasinya hanya cari berkat. Motif pengakuan dosa kita itu hanya sifatnya memancing anugerah Tuhan. Jangan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi jemaat sekalian, pengakuan dosa itu merasuk dalam hati kita loh. Sampai tahu kalau orang yang benar-benar mengaku dosa itu, sampai bagaimana terjadi saudaraku, sampai dibawa dalam mimpi loh. Kalau dalam mimpi dia melakukan dosa, tidak teriak pada Tuhan, dia sadar bangun, baru kaget. Tuhan, aku dalam mimpi untung. Dia sudah teriak dalam mimpi itu, orang mengaku sampai ke dalam hati dia. Yang paling dalam sudah mengubah cara hidup dia. Jangan main-main dengan tema ini, saudaraku. Tadi baca Mazmur itu, kebahagiaan orang dosanya diampuni. Itu akan meluputkan dia dari banyak bencana. Tuhan akan memberikan dia berkat yang besar dalam hidupnya. Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan dia. Karena dia hidup suci berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup ini bukan sesuatu yang main-main, jemaat sekalian. Hidup ini tentang dosa bukan suatu hal yang sepele. Bukan suatu hal yang gampang. Bukan suatu hal yang asal ada. Bukan. Suatu yang sangat serius di mata Tuhan. Kalau saya sudah khotbah sampai sini, jemaat pasti rasa. Pasti rasa. Yang Pak Pendeta khotbah hari ini, saya itu orangnya Pak Pendeta. Saya itu orangnya Pak Pendeta. 3 hari bertobat, hari keempat saya buat lagi Pak Pendeta. Saya itu orangnya. Dan saya juga itu orang yang selalu mengharap berkat-berkat besar dari Tuhan. Tapi nggak pernah ada suatu pertobatan sejati. Mestinya kita malu jemaat. Mestinya kita malu. Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan itu kan maha. Iya kan? Kita mini, saudaraku. Kita mini. Kita sangat terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Yang sangat terbatas itu mempermainkan yang tidak terbatas. Jangan. Tuhan yang tersenyum dengan tingkah laku manusia seperti kita. Hari ini kembali kepada zaman masing-masing. Pak Pendeta, saya mau sungguh-sungguh truly repentance good. Itu berarti ada suatu pemulihan hidup. Ada suatu pemulihan hidup. Jikalau benar-benar sungguh saudaraku, berkat Tuhan gak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Jadi saudara sekalian, jikalau hari ini doamu sungguh, pengakuan dosamu sungguh, kau sadar sedalam-dalamnya akan dosa yang kau pelihara itu, kau sudah buang, bertobat artinya tinggalkan dosa dan lari kepada Tuhan. Itu bertobat, saudaraku. Itu bertobat. Ya, kalau sungguh-sungguh seperti itu, maka 5 kota itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Almighty God, Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup memberkati engkau. God testing faith, Tuhan terus sedang menguji imanmu dengan sungguh-sungguh. God doing miracle, Tuhan mampu melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. And let thy will be done. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. 5 kota kalau digabungkan dengan hidup yang suci, berkenan kepada Tuhan. Kau takut apa hidup ini? Takut apa? Takutlah kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Takutlah kalau hidup kita tidak suci di hadapan Tuhan. Takutlah kalau kita memelihara dosa tersembunyi, secret sin, hidden sin. Takutlah kalau lidah kita, mulut kita, tindakan kita hanya menjerumuskan, menghancurkan orang lain. Takutlah itu. Takutlah akan itu. Jangan berkumpul di kumpulan pencemooh. Jangan jalan di jalan orang berdosa. Jalan di jalan orang yang benar. Orang yang jalan di jalan yang benar itu, dia seperti pohon di tepi aliran air. Sumber air terus ada. Apapun yang diperbuat itu
berhasil. Tuhan membuat pohon itu menjadi hijau, buahnya pun subur. Jemaat mau? Hari ini khotbah pertobatan jemaat sekalian. Nih, self evaluation. Jangan pikir orang rohani tidak. Yang rohani sekali, yang tidak rohani, yang rohani sedang, semua sama. Dari jemaat sampai pendeta, sampai rasul, sampai nabi, saudaraku. Iya. Itu pengakuan pertobatan yang sungguh-sungguh, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mau? Will you? Kalau engkau mau, baru ada pembaharuan hidup. Baru ada berkat dari Tuhan yang akan diturunkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jangan atur hidup orang lain. Tuhan mau apain orang lain, itu urusan Tuhan. Coba lihat diri kita, sudah banyak hal yang belum terurus diri kita ini. Masih atur orang lain sementara kita punya dosa kita pelihara. Kita atur hidup orang lain. Jangan jemaat sekalian. Coba ada kesempatan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk mengatur diri kita sendiri. Untuk mengevaluasi, mengkoreksi, membersihkan. Tuhan bersihkan aku dengan hisop. Ku akui semua pelanggaran dan perbuatanku Tuhan. Seorang perempuan yang ditangkap karena berzina itu. Mereka mau lempari dengan batu. Mereka tanya kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi itu. Mau diapakan orang ini? Tuhan. Yesus berkata, siapa yang merasa tidak berdosa, silakan lempar batu. Pergi mereka satu persatu dari yang paling tua sampai kepada yang paling kecil. Yang paling tua, yang lebih tahu diri, satu-satu pergi. Dan Yesus mengatakan, kemanakah mereka? Mereka sudah pergi Tuhan, kata perempuan itu. Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kita nggak tahu kehidupan wanita itu selanjutnya kayak apa. Nah, kalau dia pergi, hidupnya terjadi truly repentant, pertobatan sejati, dia hidup penuh dengan berkat saudaraku. Tapi kalau dia pergi, baru 2 jam saja dia sudah tersenyum sinis. Aku sudah pengampunan, dia lakukan lagi jemaat sekalian. Tunggu aja, batu yang kemarin, yang tadi itu yang tidak sempat dirajam, itu akan turun kembali ke dia. Ya. Dan jangan marah, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut kalau tidak ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan turun kepada orang hidupnya bergelimang dosa. Kelihatan mereka itu penuh berkat. Sebenarnya Tuhan berikan kesempatan mereka untuk bertobat. Suatu hari hukuman Tuhan pasti tiba. Jemaat, oke? Coba lihat dirimu masing-masing. Dosa jangan dipelihara loh. Dosa jangan dipelihara loh. Saya tidak akan menyebutkan dosa secara konkret. Karena dosa itu dikembalikan kepada seorang masing-masing. Saudara tahu itu. Cuma saya mau menghidupkan kepekaan tentang hal itu. Ini khotbah hari ini. Mau hidupkan kepekaan yang selama sudah kita buat kabur. Ya biarlah, nggak apa-apa. Saya mau hidupin tuh. Buat lebih peka lagi, sadar. Itu tertusuk itu kita jemaat sekalian. Iya. Kebiasaan buruk itu. Kebiasaan buruk itu. Dosa dipelihara itu. Seolah tidak ada yang bisa ngatur kita. Tidak ada yang menegur kita. Istri saya nggak mungkin tegur saya. Suami saya nggak mungkin, Pak. Anak saya nggak mungkin. Papa saya nggak akan tegur saya. Nggak tahu dia. Tuhan lihat semuanya. Tuhan lihat semuanya. Kemana engkau dapat lari dari Tuhan? Kemana engkau dapat menjauhi roh dari Tuhan? Ke dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Kau terbang dengan saat fajar, Tuhan juga ada di situ. Kau tepat ke dunia paling gelap, Tuhan ada di situ. Kau menggunakan segala cara untuk menutupi dosamu, Tuhan ada di situ. Kembali kepada kita masing-masing. Khotbah seri ketiga ini. Ketika Tuhan terkesan tidak peduli. Benar-benarkah dia tidak peduli? Terkesan tidak peduli, sebenarnya Tuhan ingin kita itu mengakui dosa dan pelanggaran. Sucilah di depan Tuhan, karena Tuhan itu suci. Kuduslah engkau, karena Allah itu maha kudus. Orang hidupnya sungguh berkenan ke hadapan Tuhan, berkat tidak akan jauh kemana-mana. Tidak akan jauh kemana-mana. Will you?
Maukah engkau? Harus ada suatu kebangun rohani pada hari ini. Oke? Mari kita tunduk kepala sebentar, jemaat sekalian. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang ada di hatimu sekarang, kecuali engkau dan Tuhan Yesus. Tundukkan kepalamu hari ini. Masuk kotak keempat, suatu self-correction, suatu self-evaluation. Dosa apa yang kau lakukan sampai hari ini, yang kau pelihara sampai hari ini, yang kau nikmati sampai hari ini, tahukah engkau, sudah berapa lama dengan dosa seperti itu, engkau menyakiti hati Tuhan. Dengan hidup dosa seperti ini, engkau sudah merintangi berapa banyak berkat yang Tuhan mau berikan kepada engkau. Tahukah engkau, anak-anak muda, businessman, ibu-ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, pelayan Tuhan, diaken, pendeta, orang-orang Kristen dalam segala profesi dalam kehidupan. Apa yang kau pelihara dalam hatimu, dosa yang selama ini kau nikmati, tahukah engkau, disitulah yang menghambat anugerah itu dicurahkan kepadamu. Akui itu di hadapan Tuhan seperti Daud. Hati yang jujur. Suatu spiritual grieving, duka cita rohani yang sangat mendalam, sampai merasuk hati, sampai dibawa dalam mimpi. Suatu keberanian membayar harga untuk tidak melakukannya lagi. Kau sedang tertunduk, kan? Coba lihat dirimu masing-masing. Aku itu di hadapan Tuhan. Hanya engkau yang tahu. Tuhan pun tahu. 1 menit, engkau mengaku dosa. Pengakuan yang jujur. Jangan lip service. Jangan playing God. Jangan. Pengakuan yang jujur. Hati yang menjerit. Hati yang menjerit kepada Tuhan. Lihat dirimu masing-masing yang sedang tertunduk. Hanya dengan cara beginilah orang percaya itu bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan cara seperti inilah maka roh Tuhan akan menyucikan engkau. Hanya dengan pengakuan kesungguhan seperti inilah engkau hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan cara seperti inilah kerohanianmu akan bertumbuh dengan baik. Doa di depan Tuhan. Dengan kepala tertunduk, kita akui. Selama ini, aku hidup seperti ini Tuhan. Aku pria umur 50-an seperti ini hidup saya Tuhan. Aku wanita umur 30-an begini hidup saya Tuhan. Aku pemuda umur 20-an seperti ini hidup saya Tuhan. Aku seorang opa umur 60-an begitu tidak baik hidup saya Tuhan. Begitu jelek urut cara bisnis saya Tuhan. Begitu kotor bisnis saya Tuhan Yesus. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa-dosa itu. Tinggalkan bisnis yang jelek. Tinggalkan bisnis yang menghancurkan keluargamu dan menghancurkan orang lain. Tinggalkan bisnis yang mendatangkan engkau tidak diperkenan Tuhan. Tinggalkan itu. Tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Yang membuat engkau tercemar di hadapan Tuhan. Doa. Akui. Menjerit di hatimu. Kau mau nangis silakan.
Mungkin besok kesempatan Tuhan tidak berikan kepada kita lagi. Mungkin besok yang datang adalah hukuman yang jauh lebih parah. Kesulitan yang lebih parah. Hari ini ada kesempatan mengaku dengan sungguh-sungguh. Jikalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Jikalau dosa kita sudah semerah kirmisi, Dia akan hapus menjadi putih seperti salju. Tuhan, kami bukan manusia sempurna, tak terhindar dari pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami akui pelanggaran kami. Kami ceritakan dosa kami kepada Tuhan. Kami sungguh dalam hati kami meratap, menangisi kesalahan-kesalahan kami. Menangisi, meratapi dosa kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong setiap jemaat yang sedang tertunduk kepalanya. Ada anugerah pemulihan hidup hari ini kepada mereka yang sedang beribadah, sedang tertunduk kepalanya. Ada suatu kekuatan yang Tuhan beri kepada umat-Mu ya Tuhan. Bersihkan kami dengan hisop. Layakkan kami di hadapan-Mu Engkau ya Tuhan. Maka segala berkat anugerah turun kepada kami ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Anugerah dari Tuhan Yesus terus-menerus dilimpahkan kepada umat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus menghidupkan rohani kami, membawa kami mengenal firman Tuhan, memperbarui hidup kami berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. He